Asyhadu an la ilaha illallah. Suara merdunya mengalun di atas langit Madinah, seakan mengetuk setiap pintu rumah guna mengajak setiap orang untuk sujud menghadap Robnya. Tidak ada waktu yang paling menyedihkan selain hari itu. Bukan saat ketika hari ia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, bahkan hingga punggungnya hancur. Bukan pula ketika dia dibakar, diterik gurun, dan ditimpakan oleh batu yang besar. Bukan juga di saat lehernya diikat dan diarak keliling Mekah bagaikan hewan. Namun hari itu, di tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Kesedihan pun menyelimuti hatinya. Ia merasa kehilangan semuanya. Kehilangan sosok seorang nabi pemimpin umat, sosok seorang nabi pembebas hamba sahaya, bahkan menjadi sahabat terbaiknya semasa Rasulullah SAW hidup. Hanya 3 hari Bilal sanggup mengumandangkan azannya selepas Rasulullah wafat. Di setiap azannya, Sayyidina Bilal selalu terhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa sedihnya Bilal saat mengucapkan kalimat itu. Bilal bin Rabah, insan merdeka yang berjuluk Muadzin ar-Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel Epic Story. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sangat sedikit, serta banyaknya kekejaman yang diterima oleh kaum muslimin, seorang hamba sahaya berkulit hitam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Abi Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negeri Habasyah yang sekarang lebih orang kenal dengan Ethiopia. Beliau biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari dengan gelar Muadzin ar-Rasul. Postur tubuh beliau tinggi, kurus, dan berwarna kulit sangat gelap. Memiliki pelipis yang tipis dan berambut lebat. Ibunya adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, saudagar Quraisy yang berasal dari Bani Jum'ah. Sayyidina Bilal menjadi hamba sahaya dari Umayyah hingga akhirnya beliau mendengar tentang Islam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Beliau merupakan kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari non-Arab. Dalam bukunya yang berjudul Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, karangan dari Syekh Muhammad Said Nursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa Bilal dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Perutnya diikat di sebuah batu besar serta lehernya diikat dengan tali. Lalu para orang-orang kafir itu menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon pertolongan kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan meminta Sayyidina Bilal agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun pendirian Sayyidina Bilal tetap teguh. Beliau selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Beliau selalu menolak mengucapkan kata-kata kufur ataupun kata-kata untuk mengingkari Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin juga. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Sayyidina Bilal senantiasa berada di sampingnya. Karena itu pula para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Kemudian Rasulullah menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, karena Rasulullah tahu Sayyidina Bilal memiliki suara yang sangat merdu. Lalu
Sayyidina Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak peristiwa tersebut, Sayyidina Bilal mendapat julukan sebagai muazin ar-Rasul, dan dia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Sayyidina Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan, dan biasanya setelah mengumandangkan azan, Sayyidina Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW menunggu kedatangan beliau seraya berseru hayya 'alas sholah. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Bahkan ketika menaklukkan kota Mekah atau yang lebih dikenal dengan Fathul Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslimin bersama Bilal di sampingnya. Dan pada saat masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Abi Rabah. Tak lama berselang, waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam pada saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar ia naik ke atap Ka'bah untuk segera mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah yang kedua kalinya, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak yang berkumpul. Azan yang dikumandangkan Sayyidina Bilal itu adalah merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Sayyidina Bilal seakan tak percaya. Seorang hamba sahaya yang dahulu dipandang sebelah mata saat ini berdiri di atas mereka, dimuliakan dan diberi kedudukan yang sama dengan mereka yang dulu bahkan memandangnya nista. Islam membuktikan bahwa semua orang dinilai berdasarkan amal dan perbuatannya. Bahkan pada saat itu, ribuan lidah perlahan mulai mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Juwariyah bin Abu Jahal sempat bergumam di tengah syahdunya lantunan azan yang dikumandangkan Bilal. Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu wahai Bilal. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang telah kami sayangi. Maksudnya Juwariyah adalah ayah, saudara, dan kerabatnya yang telah tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal dikenal menjadi muazin Rasulullah. Bahkan beliau menjadi muazin tetap saat Rasulullah masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikannya, dan yang lain pun bahkan tak berkeberatan Bilal melakukannya. Namun tak ada waktu yang paling menyedihkan bagi Sayyidina Bilal bin Abi Rabah selain pada hari itu. Bukan saat ketika hari ia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, bahkan hingga punggungnya hancur. Bukan pula ketika dia dibakar di terik gurun dan ditimpakan oleh batu yang besar. Bukan juga di saat lehernya diikat dan diarak keliling Mekah bagaikan hewan. Namun hari itu di tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Bilal merasa kehilangan semuanya. Sayyidina Bilal kehilangan sosok seorang nabi pemimpin umat. Sayyidina Bilal kehilangan Rasul pembebas hamba sahaya yang menjadi sahabat terbaiknya semasa Rasulullah SAW masih hidup. Setiap hari Bilal tidak pernah lupa mengumandangkan azannya. Suaranya merdu mengalun di atas langit Madinah, seakan mengetuk setiap rumah untuk mengajak setiap orang-orang untuk bersujud menghadap Robnya. Hanya 3 hari Bilal sanggup mengumandangkan azannya. Selepas Rasulullah SAW wafat, setiap Bilal mengumandangkan azannya, beliau selalu terhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa sedihnya Bilal saat mengucapkan kalimat tersebut. Kesedihannya adalah cerminan kecintaan beliau kepada Rasulnya, pemimpin umat yang sangat dia cintai. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia selalu menangis terseduh-seduh sebelum bisa menyelesaikan azannya. Di hari ketiga selepas kematian Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal kemudian menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
beliau meminta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azannya. Sayyidina Bilal tak sanggup menjadi muazin selain untuk sholat yang diimami Rasulullah SAW. Dan ketika umat Islam hendak merebut Syam, Sayyidina Bilal meminta izin kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk ikut dalam rombongan pasukan muslim ke Syam. Dengan berat hati, Sayyidina Umar pun mengizinkan Bilal berangkat ke Syam, dan Bilal menetap di Syam untuk selanjutnya. Sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kumandang azan yang merdu dari Bilal bin Abi Rabbah. Dalam buku yang berjudul Para Sahabat Nabi yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamid As-Saibani, disebutkan suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi Syam. Di sana dia bertemu kembali dengan Bilal. Lantas para sahabat meminta agar Sayyidina Umar dapat membujuk Sayyidina Bilal agar mau mengumandangkan azan walau hanya untuk satu kali sholat. Maka beliau kemudian memenuhi permintaan sang khalifah. Beliau naik ke atas menara dan mengalunkan azannya. Dari muazin kesayangan Rasulullah itu, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Begitu juga para sahabat dan orang-orang muslim di sana. Tak kuasa menahan tangisnya karena mendengar suara Bilal yang begitu dirindukan, yang seakan mengingatkan mereka kembali ke masa Rasulullah yang sangat mereka cintai ketika masih hidup. Suatu hari, Bilal yang telah tinggal lama di Syam bermimpi bertemu Rasulullah. Dengan kerinduan yang memuncak kepada Rasulullah, Bilal lalu mengunjungi makam Nabi. Lalu Bilal menangis di makam tersebut. Lalu dia kemudian menemui cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain. Dipeluknya dua pemuda kesayangan Nabi itu. Dengan penuh haru, keduanya meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Kami ingin mendengar azanmu, wahai muazin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, ucap mereka ketika bertemu dengan Sayyidina Bilal. Ibnu Katsir pernah menuliskan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Bilal ternyata mengabulkan permintaan keduanya. Lalu beliau naik ke menara dan berkumandanglah suara azan yang sangat indah dari Bilal. Suara khas Bilal yang dulu mampu menggetarkan Madinah. Penduduk kota pada saat itu tersentak kaget. Hampir semua orang keluar dari rumah dan berlari menuju ke masjid. Puncaknya ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tak sanggup melanjutkannya. Dia kembali menangis. Betapa rindunya dia dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang tiba di masjid juga menangis. Mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Hari itu Bilal dengan kumandangan azannya kembali membuka kenangan dan kerinduan mereka dengan Rasulullah SAW. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab beliau adalah seorang yang pertama menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Tak hanya itu, jejak langkah Bilal pernah didengar oleh Rasul, sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang beriman. Suatu hari pada waktu subuh, Rasul pernah berbincang-bincang dengan Bilal. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Bahwa sesungguhnya di surga aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku." Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi ada satu amalan yang rutin aku kerjakan. Aku tidak pernah berwudu pada waktu malam dan siang, melainkan setelahnya aku akan menunaikan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud Bilal adalah setiap selesai beliau melaksanakan wudu, beliau senantiasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yakni sholat sunnah wudu dalam setiap kesempatan. Bahkan beliau juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudu, yakni setiap batal beliau akan langsung berwudu dan sholat 2 rakaat sepanjang usianya. Semasa hidupnya, Bilal juga telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam atau tahajud, karena di setiap sholat malam adalah tradisi ataupun kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mencegah dari perbuatan dosa."
mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Selain sebagai muazin dan penyampai hadis Rasulullah, beliau juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah SAW di Baitul Mal. Ia pun tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Mengenai Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Sayyidina Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ibnu Asyakir. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah meninggal di Damaskus pada tahun ke-20 Hijriah. Jasadnya kemudian dimakamkan di sana. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan juga bahwa jasad beliau dimakamkan di wilayah lain. Pada saat kematiannya sudah dekat, Sayyidina Bilal pernah berbisik kepada istrinya, "Besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, Rasulullah SAW dan golongan orang-orang yang bersamanya." Bilal menyambut kematiannya dengan kepasrahan dan kebahagiaan, berharap akan bertemu dengan Rasulullah SAW, pemuda yang dulu dimerdekakan oleh Islam serta menjadi muazin pertama dalam Islam. Bilal juga seorang sahabat Rasul yang mulia. Dialah pria yang disebut Rasulullah SAW telah terdengar suara langkah sendalnya di surga. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Bilal bin Abi Rabah, salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah tentang para sahabat Nabi yang begitu membela dan mencintai Nabi, kita dapat dimasukkan ke golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil iktibar serta pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Saya Dion dari channel Epic Story. Izinkan saya pamit dan undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, agar selalu bisa mengikuti kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.